Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Presiden Joko Widodo Kamis lalu melakukan kunjungan kerja di kota dan Kabupaten Bandung. Hanya karena uang mainan, seorang suami di Kalipucang, Pangandaran mencekik istrinya sendiri hingga tewas. Laep, maskot Piala Dunia 2022 Qatar hadir di kota Bandung selama akhir pekan. Seorang perempuan bernama Darsi, warga Kalipucang, Pangandaran dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan ini hanya karena korban tak sengaja memasukkan uang mainan ke dalam amplop yang diberikan saat acara pernikahan. Penyebab kematian Darsi terungkap setelah polisi melakukan autopsi pada bulan Maret 2022 silam. Polisi menggali makam Darsi karena curiga dengan kematiannya. Setelah diautopsi, ternyata Darsi tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh suaminya sendiri berinisial TA. TA membunuh Darsi lantaran malu dan kesal karena korban memasukkan 2 lembar uang mainan sebesar Rp20.000 ke dalam amplop untuk diberikan ke tetangganya yang sedang menggelar pesta pernikahan. Beberapa hari kemudian, tetangga Darsi datang untuk mengembalikan amplop berisi uang mainan tersebut. Pelaku sekaligus suami Darsi yang mengetahui hal ini marah dan merasa malu. Keesokan harinya, pelaku melihat Darsi sedang berada di kebun. Karena kemarahannya kembali muncul, pelaku pun tega mencekik Darsi hingga tewas. Saat mau ke sawah, pada saat melihat si korban ada duduk di kebun di bawah pohon cengkeh, muncul emosi si tersangka dan tiba-tiba dengan emosi yang memuncak, tersangka menghampiri dan mencekik si korban. Usai mencekik Darsi, pelaku lalu merekayasa kematian Darsi. Untuk menghilangkan jejak pelaku, TA membawa kain selendang milik istrinya, mengikat leher Darsi agar terlihat korban meninggal akibat bunuh diri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, pelaku pembunuhan seorang pria tanpa identitas di Tol Jagorawi pada 5 Oktober lalu akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berinisial DL ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Usai polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi. Menurut keterangan polisi, tersangka dengan korban tidak saling kenal. Tersangka emosi lantaran tempat istirahatnya digunakan korban. Karena tersangka kesal, ia kemudian membacok korban hingga tewas. Dari tangan DL, polisi menyita barang bukti sebilah golok dan baju milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Hari kejadian, korban ada di tempat yang biasa ditempati oleh tersangka. Kemudian tersangka menegur korban dan korban tidak terima sehingga ada tersinggungan. Kemudian tersangka melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengakibatkan luka terbuka di kepala. Komplotan pengedar sabu-sabu dan obat terlarang yang beroperasi di wilayah Cianjur ditangkap polisi. 1 di antaranya merupakan perempuan. Oke, mantap. Pengungkapan komplotan pengedar sabu-sabu ini berawal dari penangkapan seorang perempuan berinisial D. D ditangkap saat narkoba Polres Cianjur di kamar indekosnya di wilayah Panembong, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur usai menerima kiriman paket sabu-sabu siap edar. Saat menggeledah kamar D, polisi menemukan barang bukti 26 gram sabu-sabu dan sepucuk senjata api rakitan milik kekasih D yang diduga pelaku curanmor. D sendiri merupakan residivis kasus yang sama. Ia nekat mengulangi perbuatannya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Awalnya takut, cuma terdesak kebutuhan ya Pak. Ya kan ada yang lain, harusnya enggak harus yang melanggar hukum. Jadi sekarang udah 2 kali yang lainnya? Iya. Setelah menangkap D, polisi kemudian melakukan pengembangan kasus. Hasilnya, polisi berhasil menangkap 7 pelaku lain yang masih satu jaringan dengan D. Mereka merupakan komplotan pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Cianjur. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita ratusan butir obat terlarang. Modus operandi komplotan ini
penjual menyimpan sabu-sabu di tempat yang sebelumnya telah disepakati dengan pembeli. Ada yang lama, ada juga yang pemain baru ya. Kalau modus peredaran itu terkait dengan narkotika itu rata-rata pesannya melalui transfer, kemudian disimpan di satu tempat, nanti dari pembeli itu dia yang ambil ya. Dari penjual biasanya memberikan ciri-ciri tempat di suatu tempat di mana nanti dari pemesannya dia akan mengambil ke tempat itu. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.